Waalaikumsalam nak, silahkan masuk nak. Ya Ibu, terima kasih Bu. Duduk nak. Terima kasih Bu. Selamat datang nak Reva. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu, tapi sebenarnya saya merasa sangat cemas Bu. Jadi begini, kan saya punya presentasi di depan kelas dan saya yakin baik Ibu, tapi sebenarnya Ibu, saya itu kadang merasa sangat cemas Ibu. Saya kan punya presentasi di depan kelas dan saya yakin kalau saya itu pasti akan buat kesalahan dan semua orang pasti menertawakan saya Ibu, dan saya tidak pintar untuk mempresentasikan topik ini Ibu, dan saya juga merasa tidak bisa berbicara dengan baik di depan umum. Oh, jadi benar, saya mengerti perasaan Kak Reva. Ini adalah situasi yang sangat sulit, tapi mari kita mencoba mengeksplorasi lebih dalam pikiran dan perasaan Kakak. Apakah kamu benar-benar yakin kalau kamu pasti bisa melakukan sesuatu benar? Iya Ibu, saya yakin. Saya selalu merasa gugup dan cenderung membuat kesalahan. Kak Reva ini yang kembali ketika Kak Reva berhasil menyampaikan sesuatu dengan baik, mungkin bukan presentasi, tapi bisa juga situasi lain di mana Kak Reva ini berbicara di depan orang lain. Ada satu kali Ibu ketika saya itu harus berbicara di acara keluarga dan semuanya itu berjalan dengan baik Ibu. Tapi saya juga berhasil menyampaikan apa yang ingin saya katakan. Itu bagus Kak Reva. Jadi ada bukti bahwa Kak Reva ini bisa melakukannya dengan baik. Apa yang membuat Kak Reva ini merasa tidak cukup pintar untuk mempresentasikan topik ini dengan kelas? Saya merasa kalau topiknya itu terlalu susah Ibu, dan saya tidak bisa menguasai sepenuhnya karena terlalu susah. Mari kita pikirkan jauh. Mari kita pikirkan juga tentang ini, bagaimana perasaannya Kak Reva jika terus percaya bahwa semua orang akan menertawakan Kak Reva. Saya merasa semakin takut dan cemas Ibu, dan itu membuat saya ingin menghindar saja itu presentasi di kelas Ibu. Apa yang akan terjadi jika Kak Reva berpikir bahwa tidak bisa berbicara dalam baik di depan kita? Saya mungkin akan terus menghindari presentasi dan tidak akan pernah belajar bagaimana melakukan itu dengan baik. Oh begitu Kak Reva, selanjutnya bagaimana hidupnya Kak Reva akan berbeda jika Kak Reva ini mulai percaya bahwa Kak Reva bisa mempresentasikan ini dengan baik? Mungkin saya akan merasa lebih percaya diri dan bisa melakukan presentasi dengan lebih baik. Apakah keyakinannya Kak Reva ini bisa membantu atau malah menghalangi Kak Reva untuk mempersiapkan diri dan mempresentasikan presentasi yang baik Kak Reva? Itu jelas menghalangi saya ini. Saya jadi kurang persiapan karena merasa sudah akan gagal. Baiklah Kak Reva, sekarang mari kita coba eksplorasi kekuatan dirinya Kak Reva. Bisakah Kak Reva sebutkan kemampuan atau pengetahuan yang Kak Reva miliki yang bisa membantu Kak Reva memberikan presentasi dengan baik Kak Reva? Iya Ibu, saya cukup baik dalam memahami materi kalau saya itu sudah mempelajarinya dengan baik, dan saya juga cukup terampil dalam menggunakan teknologi untuk presentasi. Oh iya, itu sangat bagus nak, pertanyaan sangat baik. Bagaimana Kak Reva bisa menggunakan pengalaman dari presentasi sebelumnya untuk memperbaiki persiapan dan penyampaian di masa depan? Saya bisa belajar dari kesalahan sebelumnya dan memastikan untuk lebih mempersiapkan diri, dan mungkin juga berlatih di depan cermin Ibu, atau mungkin saya berlatih juga sama teman. Oh iya Kak Reva, itu bagus sekali kalau berlatih di depan cermin. Selanjutnya apa kegiatan atau hobi yang mungkin Kak Reva sukai atau nikmati yang bisa membuat Kak Reva ini merasa lebih santai dan percaya diri? Saya itu suka berolahraga dan membaca Ibu. Nah, keduanya ini sering membantu saya merasa lebih tenang. Bagaimana Kak Reva ini bisa memanfaatkan dukungan dari teman, dosen atau layanan konseling di kampus untuk membantu mengatasi rasa cemas dan meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum Kak Reva? Mungkin saya bisa meminta teman untuk mendengarkan saya berlatih atau mencari tips dari YouTube tentang cara mempersiapkan presentasi dengan baik. Juga mungkin saya bisa datang ke sesi konseling lebih sering untuk mendapatkan dukungan.
Oh iya, Pak, itu adalah ide yang sangat bagus, Pak. Mari kita coba buat rencana yang lebih konkret. Pertama, bagaimana jika Nareva ini mulai membagi materi presentasi menjadi bagian-bagian kecil dan mulai mempelajarinya satu persatu. Apakah itu bisa membantu kita merasa lebih terpedalisir dan nyata? Iya Ibu, saya rasa itu bisa membantu saya membagi materi menjadi bagian kecil, itu mungkin akan buat terasa lebih mudah dimengerti. Bagus sekali Kak Reva. Selanjutnya, bagaimana jika kita menetapkan waktu khusus setiap hari untuk berlatih presentasi? Apakah Kak Reva ini bisa memulai dengan berlatih di depan cermin, lalu berlatih dengan depan teman? Itu juga ide yang bagus Ibu. Berlatih setiap hari mungkin akan membuat saya merasa lebih terbiasa dengan materi dan lebih percaya diri saat presentasi. Reva, coba pikirkan tentang bagaimana Reva ini bisa menggunakan teknik relaksasi sebelum presentasi. Misalnya teknik pernapasan dalam atau meditasi singkat untuk menenangkan diri. Saya bisa mencoba itu sih Bu. Saya juga pernah mendengar tentang teknik pernapasan dalam, tapi kebetulan belum pernah saya coba dulu. Oh, begitu. Nah, sebenarnya itu sangat-sangat baru. Nah, itu teknik pernapasan dalam bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan dan membuat Reva lagi bisa lebih tenang. Mungkin Reva bisa mempertimbangkan untuk berbicara dengan dosen juga tentang kekhawatiran Reva terkait presentasi, cukup cemas kalau presentasi. Jadi mungkin saya akan coba itu Ibu, dan saya yakin mereka akan mengerti dan mungkin bisa memberikan saran yang baik. Iya, Reva, itu adalah langkah yang baik. Reva, akhirnya kita ingat bahwa tidak apa-apa untuk merasa cemas, dan itu tidak berarti Reva tidak bisa melakukan presentasi dengan baik. Dengan persiapan yang cukup dan dapat dukungan, mungkin Reva bisa mengatasi rasa cemas ini dan memberikan presentasi yang baik. Dan ini mau tanya, bagaimana perasaan kita sekarang setelah membicarakan ini dengan ibunya? Saya merasa sedikit lebih tenang Ibu dan lebih siap untuk mempersiapkan diri. Saya tahu ini akan susah, tapi saya merasa lebih yakin kalau saya bisa lakukan itu. Oh iya, Reva, aku sangat senang berdebat dengan Reva. Nanti saya di sini untuk mendukung Reva. Jadi jangan ragu untuk datang kembali jika Reva butuh bantuan lebih lanjut. Silakan datang. Reva bisa melakukannya dan saya percaya Reva bisa melakukannya dengan baik. Ya, Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya merasa lebih baik setelah berbicara sama Ibu, dan saya akan mulai mempersiapkan diri, juga mencoba semua saran yang sudah Ibu berikan. Baik, Reva, saya senang bisa membantu Reva. Semoga sukses dengan persiapannya, Reva. Dan ingat tidak sendirian, Dina. Kami semua di sini siap untuk mendukung. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya pasti akan coba itu. Ya, Reva, itu sangat yakin Reva pasti bisa melakukannya dengan baik. Sampai jumpa lagi Reva, dan semoga persiapan tak lancar Reva. Ya Ibu, amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, dan mungkin izin pamit. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Ya Ibu.